Halo anak-anak cerdas, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Risa membuat media audiovisual berkaitan dengan menulis cerita fantasi. Ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita kemarin. Nah, untuk menulis cerita fantasi ini, KD-nya adalah 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Indikator pencapaian kompetensi 1. Merencanakan pengembangan cerita fantasi 2. Menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, atau ejaan. Ya anak-anak, perlu kita ingat kembali bahwa cerita fantasi merupakan cerita yang berisi sebuah kejadian atau peristiwa yang bersifat imajinatif. Cerita ini ditulis berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis. Anak-anak, kemarin juga sudah mempelajari tentang unsur dan jenis cerita fantasi kan? Nah, saatnya kita sekarang menulis cerita fantasi berdasarkan imajinasi kalian. Bagaimana cara menuliskan cerita fantasi? Berikut langkah-langkah menulis cerita fantasi. 1. Menentukan ide dan tema atau gagasan. Sebelum anak-anak menulis cerita fantasi, langkah pertama adalah anak-anak harus menentukan tema cerita. Tema yang ditentukan ini bersifat supranatural, magis, gaib, dan misterius. Tema cerita fantasi dapat berupa petualangan, pahlawan super, dunia sihir, perpindahan lintas ruang atau waktu, perpindahan dimensi, dan lain-lain. Selain itu, anak-anak juga bisa menulis cerita fantasi berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya, ini seperti pengalaman saat mengunjungi tempat wisata, pengalaman menonton film di bioskop, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak memberikan hal-hal yang bersifat di luar nalar, supranatural, magis, gaib, dan misterius agar ini ceritanya menjadi cerita yang fantasi, ya, cerita imajinatif, cerita imajinasi. Contoh, ide cerita. Bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Tema, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Nah, ini contoh ide cerita dan tema cerita. 2. Mengumpulkan bahan. Maksud dari mengumpulkan bahan ini adalah anak-anak membaca berbagai cerita atau sumber referensi tentang cerita fantasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak mendapatkan inspirasi dan data-data yang diperlukan untuk menulis cerita. Setelah mendapatkan inspirasi atau data, anak-anak menuliskan rencana. Ya, rencana ini berkaitan dengan siapa tokohnya yang akan kamu tuliskan pada cerita itu, latarnya di mana saja, bagaimana dan kapan, kemudian bagaimana alur yang akan kamu gunakan untuk ceritamu itu. Contoh, bila anak-anak akan menulis tentang tokoh yang berkaitan dengan masa lampau, misalnya Ki Hajar Dewantara, nah anak-anak harus paham Ki Hajar Dewantara itu siapa. Kalian harus banyak membaca referensi berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara agar data-datanya dapat digunakan sebagai bahan menulis cerita. Jadi di sini kuncinya anak-anak mencari sumber referensi untuk menambah data dan data itu digunakan untuk menulis cerita fantasi. 3. Menyusun kerangka. Setelah mendapatkan data-data sebagai bahan cerita, langkah selanjutnya adalah anak-anak menyusun kerangka cerita. Kerangka cerita ini disesuaikan dengan struktur cerita fantasi.
Struktur cerita fantasi yaitu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selain itu, anak-anak juga harus menentukan judul yang menarik. Ya, judul itu yang menarik, singkat, padat, jelas, dan dapat menarik pembaca agar penasaran, ingin membaca ceritamu gitu. 4. Mengembangkan kerangka karangan. Kerangka yang telah dibuat kemudian dituliskan menjadi sebuah cerita. Nah, cerita fantasi itu memuat judul yang menarik dan isi cerita. Nah, isi cerita ini sesuai dengan struktur cerita fantasi, sesuai dengan kerangka kalian. 5. Menyunting. Ini mereview ya. Setelah cerita fantasi selesai ditulis, langkah selanjutnya adalah menyunting. Pada langkah ini anak-anak membaca ulang cerita yang telah kamu tulis, kemudian lakukan perbaikan apabila menemui kesalahan penulisan, ejaan, tanda baca. B. Terdapat kejanggalan pada cerita. Misal, ketika dibaca, alur atau tokoh cerita yang telah ditulis kurang sesuai, maka lakukanlah perbaikan. Ya, setelah penjelasan singkat tadi, saya akan menyampaikan bahwasanya anak-anak mendapatkan tugas individu. Ya, tugasnya ini adalah menulis cerita fantasi. Tulislah satu buah cerita fantasi. Cerita fantasi tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Memiliki kerangka cerita. Jadi anak-anak di sini tahap pertama adalah anak-anak membuat kerangka cerita. Ya, setiap anak membuat kerangka cerita. 2. Cerita fantasi memuat judul, orientasi, komplikasi, dan resolusi. 3. Cerita fantasi yang ditulis memperhatikan A. Kesesuaian isi dengan tema, B. Penulisan ejaan, tanda baca, tata kalimat, C. Pemilihan kata atau istilah. 4. Cerita fantasi yang ditulis merupakan karya pribadi. Jadi ini karya yang benar-benar kalian tulis, bukan hasil dari copy paste atau menjiplak dari karya orang lain. Jadi ini benar-benar murni karya kalian sendiri. 5. Cerita fantasi ditulis di Microsoft Word. Ini wajib menggunakan Microsoft Word, minimal 2 halaman. Nah, kalau seumpama anak-anak di rumah memiliki laptop, memiliki komputer, silahkan langsung dituliskan di Microsoft Word. Kalau anak-anak tidak memiliki laptop atau komputer, silahkan anak-anak bisa mendownload aplikasi Microsoft Word di HP. Jadi ini memang pengerjaannya menggunakan Microsoft Word ya, karena yang akan kalian kumpulkan adalah soft file-nya. Mengapa soft file-nya? Karena karya kalian ini nantinya akan dijadikan buku. Jadi karya siswa ini akan dibukukan oleh sekolah. Ya, jadi seperti itu ya, Nak. Kenapa kok Bu Risa meminta anak-anak menuliskan di Microsoft Word? Karena memang ini tujuannya karya kalian itu nantinya akan dibukukan oleh sekolah. Hal ini akan memudahkan Bapak Ibu guru yang menjadi editor yang menelaah cerita kalian. Ya, kalau seumpama ditulis di buku tulis, itu kan nanti gimana caranya untuk membukukan atau mengeprint gitu ya. Jadi ini tolong betul-betul diusahakan ya, gunakan Microsoft Word. Tadi ada alternatifnya. Kalau seumpama tidak memiliki laptop atau komputer di rumah, silakan bisa mendownload aplikasi Microsoft Word atau WPS yang ada di Google Play Store untuk mengerjakan tugas ini. Kalau seumpama kesusahan, silakan anak-anak bisa mencari rental komputer atau di warnet. Karena kan kalau di warnet itu ada komputer. Jadi Bu Risa minta tolong, mohon
Anak-anak mengerjakan menggunakan Microsoft Word. Nah, sebagai gambaran, Bu Risa juga memberikan contoh kerangka cerita, lalu cerita secara utuh, dan contoh buku yang sudah kakak kelas kalian buat ya. Contoh kerangka cerita. Ide cerita, berpindah zaman dan bertemu dengan tokoh kerajaan yang baik budi pekertinya. Tema cerita, menjadi anak yang pandai dan berkarakter mulia. Nah ini, untuk kerangka cerita ini dipilah-pilah ya, ada orientasi, ada komplikasi, dan resolusi. Nah isinya ini adalah rangkaian peristiwa. Ini poin-poin ya, isinya poin-poin, pokok-pokok cerita. Jadi tidak panjang lebar, ini cukup poin-poin seperti ini. Orientasi 1, 3 anak SMP bernama Ardi, Handi, dan Dani mengerjakan tugas pengamatan di Candi Trowulan. 2. Keadaan Candi Trowulan ramai. Komplikasi 1. Dani dan Ardi mendengar teriakan Handi minta tolong, dan seterusnya. Nah, ini merupakan kerangka cerita. Nah, setelah anak-anak menentukan atau menuliskan kerangka cerita ini, silahkan kembangkan menjadi satu cerita yang utuh. Satu cerita yang utuh itu bagaimana? Nah, ini dijadikan teks cerita ya. Contohnya ini belajar dengan Gajah Mada. Di atas tadi ada kerangka cerita, dan ini di bawahnya adalah cerita yang sesuai dengan kerangka cerita. Belajar dengan Gajah Mada. Kalian bisa membaca di PDF ya, file PDF-nya. Seperti ini. Tolong perhatikan penulisannya. Untuk paragraf itu menjorok. Kemudian ada kalimat langsung. Jadi ada dialognya ya. Dalam cerita itu ada dialognya. Nah, itu tadi contoh kerangka karangan dan cerita secara utuh. Lah, buku kakak kelas kalian ini, Nak. Contoh antologi. Nah, ini ada antologi dari kelas 7E. Judulnya Tampak. Kemudian dari kelas 7C ini ada Ratu Shana. Lalu 7D ada Power. Nah, ini contoh-contoh karya kakak kelas kalian. Sebenarnya masih ada lagi, tapi yang Bu Risa foto, yang Bu Risa potret ini hanya 3 ini. Ya, baik anak-anak, sekiranya itu saja yang Bu Risa sampaikan kepada anak-anak. Semoga media audiovisual ini mampu membantu anak-anak ya untuk memahami materi menulis cerita fantasi. Nah, Bu Risa juga akan menyampaikan LKPD-nya di Google Classroom. Silahkan anak-anak bisa mengecek Google Classroom-nya. Di sana sudah ada LKPD, tinggal anak-anak download dan edit saja isinya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa.